Oke, selamat malam, Beezers. Balik lagi sama gue, Kyo Alexander, yang bakal nemenin lo di malam hari ini. Karena kita bakal ada podcast Halloween bersama... Memperkenalkan, nama saya Nicholas Chandra Wih, atau juga gila. boleh dipanggil Niko Chan dan saya dari Binus B25 dan terima kasih atas opportunity ini yang Kak Kyo telah beri. Oke. Dan juga punya co-pilot saya. Perkenalkan, nama saya Verga Deswagi Zuhri. Peran saya sebagai announcer dari Brainwave Radio. Brainwave Radio ya. Iya. Oke. Nah, teman-teman, di sini kita nggak sendiri karena di sini kita punya teman-teman juga di belakang kamera. Ada tim kreatif, tepuk tangan dong tim kreatif. Oke. Lalu ada juga dari tim marketing, tepuk tangan dulu dong. Oke. Kenapa kita rame-rame? Karena kita penakut semua di sini ya. Jadi kalau sini Kocan mau cerita yang horor-horor nih, kalau kita agak penakut kan bahaya ya. Jadi nggak sendiri lah ya. Jadi mental kita tuh digabungin sama-sama di sini supaya kalau kenapa-kenapa aman. Mental kuat, Mental sama kuat. sejahtera. Aman sejahtera. Nah, saya dengar-dengar ini rumah juga haunted ya. Bener banget. Waduh. Ini kita cari kemarin di Airbnb nih. Airbnb, Iya. ya. Cari yang agak serem-serem dikit lah. Oke, siap. Tapi siap. masnya nggak ketakutan? Oh, enggak Aman dong. ya? Saya teman sama mereka. Oh gitu? Jadi, Nggak mau cerita gimana caranya bisa ini apa kayak berteman sama mereka gitu, tips and trick? Tips and trick Iya. berteman. Nah, saya background dulu ya, background sebentar. Saya ini orang keturunan dari Bangka. Nah, itu Bangka itu zaman dulu itu ada banyak seperti case-case pesugihan dan juga ada banyak hal-hal mistis di sana lah. Dan pengalaman saya di sana juga saya juga melihat beberapa fair share of experience di sana. Ya. Udah. Nah, cara bertemannya itu ada important trick ini. Nggak, tadi pesugihan. Heeh. Sekarang cara bertemannya. Sekarang cara Boleh, berteman. silakan. Cara berteman dengan mereka itu menganggap bahwa mereka itu sebagai hanya misalnya ada satu di rumah kalian. Kalian anggap saja itu sebagai penghuni aja, nggak usah diladenin. Mungkin mereka bisa menampakkan diri di ujung mata kalian, ya kalian just go with it, it's fine. Itu bukti kita berteman sama dia gimana? Kalau nampak doang. Mereka itu Itu berarti maksudnya kalau misalnya di rumah gue nih ada yang nampak, berarti gue udah berteman sama dia nih. Nah, itu cara mereka menunjukkan diri mereka bahwa ada. Mereka itu sebenarnya juga ingin berteman kepada kita, makanya mereka show themselves begitu. oke. Harga sendiri gimana? Pernah berteman dengan salah satu dari mereka itu? Pertemanan sih nggak tahu sih, kayak mungkin iya atau nggak bisa jawab soalnya Jawab ya. saya sendiri tidak tahu sih. Iya, mungkin Formal amat, Pak. Mohon maaf. Ya lagi ini gue meeting sama partai yang politik. Iya, Aduh. banget. Tapi iya benar. Tapi lu udah bestie belum sama tuh satan itu? Sudah sih bestie. Apalagi di rumah saya ada bestie. Nah, saya mau nanya nih, Gimana? Bang Kyo sama Verga ini percaya nggak sama setan? mau siapa dulu nih? Boleh silakan. Silakan. Mungkin Mas Saya dulu Verga. ya. Untuk saya percaya sih. Percaya. Saya karena mempunyai beberapa mungkin dibilang pengalaman lah. Pengalaman. Jadi saya kalau misal orang bilang, so saya ngerti gitu loh. Gimana, Kyo? Kalau gue ya percaya sih. Percaya itu ada ya. Percaya ada. Cuman ya untungnya belum pernah digangguin. Kalau bisa jangan sampai digangguin. Karena gue percaya maksudnya di dalam dunia yang ini kita punya dua alam yang berbeda gitu ya. Ya kalau gue lihat dari YouTube, Google dan lain-lainnya sih ada orang yang digangguin. Nah, maksud gue itu ya kalau bukan mereka siapa lagi kan gitu. Ya, betul sekali. Walau sebenarnya gue pribadi belum pernah ngerasain digangguin kayak gituan gitu. Sebenarnya gak penasaran sih, kayak beneran gak sih gitu. Tapi based on dari evidence dan bukti-bukti yang tersiar di sosial media, di YouTube dan internet gitu ya, Iya, itu sangat terbukti jelas sih. Jadi gue agak percaya juga. percaya. Gitu. Nah, saya mau share dikit nih tentang apa yang saya pikir itu asal mula dari adanya itu setan, ghost, dan bermacam beliefs. Itu mereka itu tercipta karena penghayalan kita. Penghayalan. Jadi kita itu pikir sesuatu ada, kita hanya pikir, padahal mereka belum tentu ada. Nah, karena kita berpikir mereka itu ada, ngerti nggak? Kayak we believe something
that is there. We created. We are the one who created in our mind so that they exist. Ngerti nggak? Iya, gitu sih kepercayaan saya. Jadi maksudnya kita itu maksudnya apa, penghayalan kita. Penghayalan kita. Berarti kalau kita nggak berhayal akan itu nggak ada gitu. Iya, tidak ada. Berarti bukti yang bisa ditunjukkan adalah bahwa setan itu ada apa enggak berarti? Setannya itu yang saya bilang tadi muncul dari penghayalan kita semua. Bang Verga tahu dong kuntilanak, Bang Kyo juga tahu kuntilanak. Tahu. Nah, asal mulanya itu ada orang yang menciptakan sebuah sosok kuntilanak. Deskripsinya kuntilanak apa? Rambut panjang, Rambut baju panjang, putih. baju putih. Ya, itu kan kita semua tahu kan, suka ketawa. Nah, itu adalah karakteristik yang kita bangun kepada mereka. Jadi mereka itu ada gitu. Ngerti nggak? Tercipta dengan pikiran kita. Suka ketawa, rambutnya panjang, pakai baju putih. Nah, mereka munculnya sebagai itu yang kita describe. Nah, makanya itu kita yang membuat mereka sebenarnya. Berarti kalau penampakan nih, di Kocan nih, penampakan ada Kunz misalnya tuh. Iya. Mbak Kunti. Mbak Kunz ya, censorship. Kasian ntar dia ngerasa tersinggung. Kalau ada penampakan Mbak Kunz nih, kita ngeliat sama nih, bener-bener nunjukin nih. Itu berarti karena imajinasi kita sama. Tapi posisi sama-sama di situ tuh. Bener-bener di situ, bukan di situ. Maksudnya Bang Kyo sama saya lihat. Iya, yang kita lihat sama-sama di situ dia. Iya, itu semacam pada awalnya itu kita yang buat kan, yang saya bilang pada pertama kali. Nah, sebenarnya sekarang karena kita percaya mereka itu udah eksis. Mereka sedang berkeliaran di dunia kita karena pikiran kita. Pikiran kita itu yang membuat mereka. Yang saya tadi bilang baju putih, rambut panjang. Nah, pikiran kita membuat terhadap sosok mereka gitu. Jadi mereka itu sekarang benar ada. Gitu. Itu adalah kepercayaan saya sih. Karena banyak orang apa karena satu orang tuh berarti? Karena asal mula itu satu orang. Satu orang. Mungkin ada beberapa orang cerita-cerita seperti, oh dia pakai baju putih, si A ngomong. Oh si B bilang dia suka ketawa. Nah makanya itu A sama B gabungan membuat mereka gitu. Jadi mereka tercipta sendiri Dari pikiran kita. Dan itu kenapa di beda negara bentukannya itu beda-beda gitu? Nah kan setan Jepang, setan Indo itu ada yang berbeda, ada setan Amerika juga berbeda. Nah itu sebagai prinsip orang mereka juga, culture mereka, rasa takut mereka, apa yang membuat mereka takut itu beda dari kita. Nah makanya cara mereka membuat mereka dari pikiran mereka itu juga beda dari kita. Nah makanya beda. Menarik Ya banget. itu sih pikiran saya. Nah, dari deskripsi tadi tuh Mas Niko Chan sendiri pernah nggak digangguin tuh sama Mbak Kunz? Apapun itu. Apapun gitu. Yang dikejar setan, Berupa gitu lah. dibisikin. Yang berubah. Saya cerita dikit nih ya. Boleh. Di dulu rumah saya di belakang itu kan cuma ada field gitu, kebun. Di kebun situ ada pohonnya itu tinggi banget, besar. Pohon beringin. Iya, tahu. Pohon beringin. Tahu kan cerita-cerita tentang pohon beringin? Iya, mistis-mistis sekali ya. Mistisnya. Nah, itu setiap siang itu ada sosok yang selalu muncul di belakang. Dan itu nunjukin ke Niko Chan. Nunjukin di belakang pohon gitu. Ada nunjukin. Gimana? Saya juga dulu punya punya anjing, Iya. sering gonggong di pohon itu. Saatnya pohon itu akhirnya ditebang. Saya waktu itu umurnya 6 atau 7. Selama 1 bulan saya itu demam terus. Karena ditebang. Karena ditebang pohonnya. Ngerti. Mungkin ada yang merasa resah atau girisi gitu yang di situ-situnya kali ya. Gimana Bang Kyo pemikirannya? Ada apa itu? Kenapa bisa? Tapi gue setuju sih, pohon beringin ya. Pohon beringin. Karena temen gue ada satu, rumahnya di dekat Pakubono tuh ya. Di situ ada taman juga, ada pohon beringin, dan dia mau sok-sok uji nyali gitu. Dan besoknya demam juga, Pak. Demam. Kayaknya karena kita mungkin ngerasa mengganggu mereka kali. Iya, biasanya emang mereka nggak suka atau mungkin nggak misi-misi. Biasanya nggak misi-misi Nggak gitu, misi. nggak permisi. Dan mungkin penghuni sana nggak suka. Iya, Dan ya pada akhirnya itu outcome-nya. Salah satu outcome-nya mungkin itu. Dan perkara-perkara kecil juga, Fer. Kayak orang kencing sembarangan tuh, itu tanpa itu permisi. pasti. Wah, itu bahaya sekali ya. Itu bisa fatal sekali. Jorok, Benar sekali. jorok, menjijikan, tidak ada manner, apalagi Mar.
Botak. Enggak, habis botol aqua dibuangnya di situ juga. Sama aja bohong. Hancur juga. Skip dulu, kali aja nanti jadi 5 menit. Bisa. Oke. Ya udah. So Niko-chan, itu pengalamanmu. Pengalaman Mungkin saya. penutupan terakhir, mungkin kalau dari Niko-chan sendiri nih. Jadi Niko-chan percaya sama gitu-gituan ya? Saya percaya. Oke. Tapi Niko, dari cerita tadi tuh, Niko-chan sendiri takut gak sih sama yang kayak gitu? Saya itu telah belajar untuk hidup alongside with them. Nah, karena hidup alongside with them, ya apa mungkin mereka pernah mengganggu kita hanya biarin aja. Iya, begitu saja. Jadi Niko-chan sendiri udah kebal. Sudah Kalau kebal. mereka nunjukin diri, oh ya udahlah, Iya. gitu ya. Iya, betul sekali. Ada apa pesan untuk teman-teman satan? Tidak ada apa-apa Tidak ada. sih. Mungkin buat teman-teman di luar sana yang takut. Nyum- Menurut Niko-chan, orang tuh mendingan takut apa biasa aja sih? Biasa aja. Biasanya Biasa kalau kalian melihat mereka, yang pertama kali kalian harus lakukan itu adalah anggap mereka itu sebenarnya tidak ada. Ladenin aja, kayak jangan ladenin maksudnya. Ya, mereka ada di situ. Ya, just continue what you're doing. Aku mau cerita lagi nih, boleh nggak? Boleh. Kita masih punya 10 menit lagi. Tapi gue punya pertanyaan. Ah, Orang itu wajar nggak sih kalau misalnya masalah gitu takut? takut. Ya, takut. Karena itu setan itu adalah one of our deepest fear yang kita tidak bisa lihat, tiba-tiba kita bisa lihat. Nah, itu yang membuat menakutkan, yang saya pikir sih. Nah, Niko, Verga ya? Enggak sih. Ini gimana? Saya mau cerita. Ada dulu pengalaman saya ikut pesta di dunia lain. Waduh, gimana itu? Bukan. Itu pesta gimana nih? Pesta acara Boleh atau elaborasi, pesta lo masuk ke dunia sana? Itu saya waktu itu umurnya sekitar 8 atau 9. Udah ya. Waktu SD lah ya. Itu bapak saya itu dapat undangan. Undangan itu tapi bukan dari orang. Waduh. Jadi bapak saya undang saya ke Bangka. Dia itu semacam ke kebun, ke hutan gitu. Kita jalan bareng. Dan lama kelamaan itu kita jalan, hutan itu berubah menjadi sebuah kota gitu. Enggak kota, kayak setempat event pernikahan gitu. Oke. Kan. Terus yang saya ingat itu orang-orang di sana itu lebih tinggi, lebih besar. Porsi makanan mereka itu lebih besar. Tapi sebelum kita datang ke situ, bapak saya bilang, kamu jangan bawa pulang apa-apa gitu, maupun lemper, kan ada kayak lemper kecil, kue-kue kecil gitu. Nah, nggak apa-apa tuh. Makan, kamu boleh makan aja, nggak apa-apa. Saya makan bareng papa. Papa naik ke panggung untuk salaman, kan kita pamit pulang. Sebelum pamit pulang, saya lupa tuh kata omongan papa. Saya bawa itu lemper sama kue. Ya, omongan buat mama sih. Saya taruh di kantong. Waktu keluar dari hutan itu sampai di rumah di Bangka, yang saya keluarkan dari kantong itu sampah. Yang bener lo, Niko-chan. Sampah. Itu lo bawa pulang? Bawa pulang dari Sampah? kantong. Sampah berupa apa? Berupa apa itu? Sampah apa gitu? Oh, yang bener dong, Niko. Kayak gelas teh kotak ya. Kayak beling. Enggak. Sampah apa ya? Sampah teh kotak. Kotak. Terus ada sampah kayak Ultramilk gitu, tapi udah permen. Oh, setannya suka bungkusan jajan-jajanan permen. supermarket ya? Enggak, yang saya bawa itu lemper segini. Tapi pas keluar Ultramilk. Ultramilk, enggak, pokoknya sampah. Kantong lu bau. ini kali Ada dari lemon ngambil sih. kali, ada barcode Tukang kali. sulap lo. Lu salah ngambil ya. Iya, ngantuk Anda. Ingatnya lemper yang diambil tuh. Enggak, dia ngambil lemper keluarnya Ultramilk gimana ceritanya? Enggak, itu kayak sampah gimana ya? Sampah bekas-bekasan pembuangan di apa Jalan. namanya? Di- Di tempat sampah yang urukan itulah. Oke. Baru next lo yang ngambil sampah kali aja keluarnya lemper. Iya. Nah, masalahnya itu di dalam hutan. Hutan itu
Masa di hutan itu ada orang minum ultra milk gitu? Kenapa nggak boleh minum Enggak, utama? itu nggak ada yang kesana. Jalannya itu nggak ada jalan. My dad and I itu jalannya itu kalau nggak salah juga melintasi ada river kecil. Pokoknya nggak ada orang yang ke situ. Tapi pas di dalam itu ada sebuah tempat event pernikahan gitu. Di hutan? Kayak kota, kayak kota. Terang gitu sendiri. Terang, kota ada lampu. Goib apa. banget. Mirip ini ya, yang di hutan. Pas lu jalan balik terus lo nengok ke belakang. Wah, Hilang nggak? saya nggak nengok ke belakang sih. Pokoknya jalan balik jalannya sama, lewatin hutan, lewatin river itu. Ya semuanya kayak bisa mikir deh, kenapa kok tiba-tiba ada kayak event di tengah-tengah hutan itu, semacam kayak ada kota. Saya punya pertanyaan. Iya, kenapa? Zoom kali. Pas pas menuju dan pas lu menuju tempatnya dan lu balik ke tempat yang lu mau tujui, Iya. durasinya sama atau ada yang merasa lebih lama gitu? Durasinya kurang lebih lama, tapi sama sih sepertinya. Soalnya kan biasanya kayak misalnya ke suatu tempat, kok nggak nyampe-nyampe gitu loh. Oh, kamu diputerin balik. Iya, tiba-tiba kayak gitu. Saya juga ada experience tentang itu. Boleh Oh, saya iya. ceritain? Nah, tunggu nanya tadi dulu. Ah ya. Ngomong-ngomong itu di hutan kan? Di hutan. Yang datang siapa tadi? Papi I sama I doang. My dad Kenapa and I. lu nggak suspicious tuh acara di hutan? Ya, I mean, I don't wanna ask about that. I am nine. Undangan Yeah, dapat I'm nine. lemper, dapat nol. Dapat lemper susu. Iya. Nggak, itu pas taruh kantong pas pulang keluarnya ada Saya mau sampah. keluarin, saya mau keluarin. Pas pulang apa gimana? Tapi lu pas boker keluarnya teh-kotak gak? Enggak, maksudnya itu dikeluarinnya pas pulang. Pas pulang. Jadi selama di situ lu makan kan tapi? Saya di tempat sana makan. Ada itu. Rasanya ada apa? soto, kalau nggak salah ada makanan buffet gitu biasa. Pertanyaan Daging. bagus itu. Lemper keluar aja jadi Daging. sampah gimana Nasi, soto? daging. Lu makan soto di lambung lu apaan tuh? Tapi Kio tadi membawa pertanyaan bagus tuh. Iya. Rasanya enak atau enggak? Heeh. Rasanya biasa kayak soto biasa. Saya bilang tadi Lu baca doa nggak porsinya tapi? itu Apa lu lebih nggak beragama besar. nih? Hah? Lu baca doa tapi enggak. Hah? Baca doa? Enggak, waktu itu saya belum terlalu religius sih. Belum. Sekarang udah. Udah Mantap. holy. Ya. Nah, saya mau cerita lagi tuh ya, Pak. Tadi yang nanya. Yang- Puterin balik Iya, yang pokoknya rasa lama gitu loh. sama. Itu Ini saya ceritanya berapa lama nih yang ini? pendek aja sih. Pendek, silakan. Gimana? Langsung. Oke. Jadi saya pernah jalan-jalan di perkampungan di Lu banyak ke Jawa. tempat-tempat begitu, eksperimen apa gimana gitu? Iya, lu nyari apa sih Niko? I want problem. Ke perkampungan, ke hutan. Ngapain Niko? Enggak, itu Social butterfly ya? our family itu cenderung to Our family apa your family nih? my family, our family lah. Beda keluarga kita. Kita itu cenderung menarik menarik apa ya ngomongnya, menarik that kind of things. Oh, oke. Karena kita traditions dari kakek buyut itu pernah kayak gitu-gitu apa persugihan pernah ya. Sorry tadi Bangka ya? Dari Bangka. Bangka itu juga ada apa namanya festival rebut apa sih namanya. Festival rebut. Synchronize Fest with the Fest. Bukan. Ya, beda. Sorry. Bentar, saya lihat dulu apa namanya. Sembayang rebut itu di setiap bulan 7 katanya gerbang neraka sama gerbang surga itu dibuka. Jadi semua arwah itu bisa datang ke bumi. Dalam sekali tuh kajian seperti itu ya. Nah, Niko Chan. makanya kita di Bangka itu membangun sebuah Iya, harus tuh. patung namanya Tai Seja. Tai Seja itu artinya the great demon gitu. Lidahnya panjang gitu. Terus pada hari apa gitu harinya? Minggu kuturut Nggak tahu. kata. Pada hari hanya kita bakar gitu. Itu setiap tempel di situ ada. Nggak jauh-jauh banget. Ya gitu sih. Nah ini nih yang diputer-puterin. Iya. Ya. Saya pernah ke Jawa naik mobil. Udah malam. Jalannya sepi gitu. Kita merasa kayak diputerin gitu. Jadi ada di mobil itu ada my uncle. My uncle itu
ya ahli begitu lah ya. Dia naik ke atas mobil, duduk di atas mobil bertapa 1 jam. Kita tungguin aja di dalam mobil. Katanya jangan ada yang buat suara. Dia bertapa 1 jam langsung. Oh, dia tahu langsung jalannya. Kamu ke situ ada pohon, belok kanan. Lu bukan lewat tol gitu. Enggak, jalan perkampungan. Terus tadi kenapa? Pilihannya dong Bapak. Oh emang begitu ya? Emang dapatnya di situ. Jalannya di situ. Jalan perkampungan, kamu ada pohon di situ, sebelah kanan belok kanan. Walaupun nggak ada jalan, kamu belok. Iya. Yang bawa mobil siapa tadi? Yang bawa mobil? Bawa mobil itu siapa ya? No, it's not my parents. My parents. Jangan itu setir jadi mobilnya. passenger. Ngeri nyetir. Ada yang nyetir. Siapa? Our family juga sih. Oke. Your family. Our family. My family. My family. Family. My family. Nah, ya gitu sih. Kita masih ada waktu nggak? Masih banyak. Emang kamu mau ada waktu buat apa lagi nih? Waktu apa lagi? Saya coba lihat dulu. Coba bahas dikit. Jadi itu ke perkampungan, ke hutan. Iya. Tadi itu ya. Nah, ini saya mau cerita tentang salah satu pesugihan. 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 Ini cerita dari. Berarti kita bikin 2 part aja ya teman-teman ya. Nah, ini cerita dari papa saya sih. Sebelum saya lahir, katanya dia pernah kerja di pabrik kertas. Pabrik kertas itu bosnya itu adalah teman baik papa saya dari Bangka juga. Nah, pada dulu itu kita panggil aja si bos ya kan. Si bos itu membuat persugihan di Gunung Kidul. Gunung Kidul dia hire orang ahli. Jadi bosnya itu bawa kambing untuk di sacrifice di situ. Oke, ada Sacrifice gitu ya. datang untuk mendatangkan penglaris. Pernah dengar penglaris nggak? Tahu. Penglaris Iya. gitu. Jadi setiap tahun Pak Bos itu harus ke tempat situ sacrifice another goat. Nah, bisnisnya lancar katanya. Karena penglaris itu. Nah, pada suatu saat itu udah terlalu going well ya kan bisnisnya. Si bos itu lupa datang ke Gunung Kidul mempersembahkan kambing. Jadi pada suatu hari itu pabriknya itu dikerumunin caterpillar. Caterpillar apa? itu ulet. Ulet kan? bulu. Ulet bulu. Katanya ya, my dad waktu itu waktu produksi kertas itu mereka katanya ya harus boil something gitu, Ngerebus sesuatu. Ngerebus apa gitu, mungkin pohonnya kali kan, kertas dari pohon. Apa emang butuh ada yang dikorbanin dengan direbus-rebus sih gue dengar itu emang pesugihan tuh. Hah? Bener. Iya harus di. Idul Adha ya? Oh iya? Opor ayam. Opor ayam. Nah, kan mereka pakai the boiling water yang sudah dipakai buat boil apa gitu mungkin pohonnya untuk siramin ke ulet bulunya kan di dinding gitu, dinding di kaca gitu, mati semua, hilang. Nah waktu itu Pak Bos sedang tidur di office-nya, di office di atas di lantai 2. Waktu pergi ngecek di office dia, pekerjanya melihat bahwa mukanya itu melepuh, badannya itu melepuh semua, semacam ya disiram air mendidih. Orang tuh. Pak Bosnya. Oh, jadi kayak sejenis pelet gitu ya? Iya. Kayak santet gitu nggak sih? Jadi maksudnya yang disiram apa tapi yang kena orang lain gitu. Iya. Dia kan lupa. Harusnya bos sacrifice another goat kan, kambing. Lupa. Ya hukumannya gitulah. Bisa gitu. Itu lu tahu ya dari lu lihat sendiri. Enggak, itu cerita my dad dulu. Iya. Emang kalau Indo Kumpul keluarga tuh cerita setan ya? Betul. Betul sekali. Beda ya? Beda ya? Kita kan kalau kumpul keluarga reuni cerita bisnis kan. Ini cerita kayak aku mengalami ini loh. emang hobinya ngomongin satan. Hobi. Hal-hal yang berbau satanis. Wah, nih Kocan. Pantesan lu kebal ya. Kebal. Asumsi pembicaraan sehari-hari begitu ya. Iya. Tapi gue juga baru tahu sih dari Niko Chan tentang hal seperti ini gitu Makanya. ya. Menarik banget sih. Menarik, unik.
Unik. Tapi gue nggak heran ya Fer, kalau di Indonesia tuh memang everything seems to be very very strong aja in terms of that kind of perspective, beliefs, yang kayak gitu. Indonesia parah men. Mungkin ya agak esensi turun menurun gak sih? Iya. Turun menurun dari cerita-cerita yang dari kapan tahu gitu loh. Iya. Terus di pass down sampai sekarang masih aja gitu nggak Iya. sih? Ya. Iya. Kenapa dulu penjajah nggak disantet aja mau kita? Kenapa kita nunggu? Masih riset kali. Masih riset ya? Kenapa? Pikir kita bisa bebas tuh gara-gara apa anjir? Itu kan pakai bambu. Kucing gimana caranya tuh? Fix pakai dukun di situ. Fix Aku banget. ada dengar rumor sebenarnya itu gimana ya? Kita itu Deg-degan nih merdeka gue nih. bukan karena Jepang kan Jepang, Belanda. Siapa yang paling terakhir? Jepang. Bukan Yang paling karena sadis juga tuh. bukan karena Jepang retreat gitu. Ada retreat. Tapi ada performance mistis yang terlibat dalam kasus itu. Itu rumor-rumor doang sih. Oke. Niko, thank you banget buat cerita-ceritanya. Jujur seru banget. Ya. Thank you Nico. Thank you Sama-sama, banget. terima kasih atas opportunity-nya. Iya tadi seru banget ya Fer. Gue penasaran sih sumpah. Penasaran? Ini cuma satu hal doang sih yang gue pikirin. Takut kebawa tidur. Kebawa tidur. Kayaknya ini selesai gue pengen riset sih tentang pesugihan gitu ya. Iya. Niko Chan, thank you banget. I would be very happy to see you again for our next podcast. Yes, Okay. thank you very much. Thank you I very would much. also Dan Verga look forward ada to- ya. Yeah. Thank you. Verga ada kata terakhir untuk teman-teman Beezers kita. Untuk Beezers, mungkin I hope you guys enjoy that story ya. Sangat unik dan sangat gimana ya, refreshing sih. Kayak nggak tahu sih. Nggak, karena kayak lucu ya tadi Ultra Milk iya, gitu. Kenapa lucu. nggak Indomilk, Greenfield? dapat perspektif Mahal baru ya. aja. Perspektif baru kayak gue sendiri nggak pernah dengar cerita-cerita itu, walaupun ada cerita-cerita kayak gitu, tapi ya something new aja kayak Iya. baru aja. Jadi ya namanya juga cerita. Bener, Tukeran ilmu ya. setuju. Oh ya terakhir, gue nanya Ultra Milknya tadi yang keluar tuh low fat apa yang biasa? Waduh, ya kayaknya coklat. Sorry banget, gue lebih suka yang strawberry ya. Oke. So Niko Chan, thank you very much. Verga, thank you banget. And Beezers, stay tune di podcast selanjutnya karena kita bakal ada podcast Halloween selanjutnya di bulan Oktober. Kalau gitu, thank you very much. We are Brainwave Radio and we are the voice in your head. Bye-bye. Bye bye.